Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiambrina Rasyada dengan NIM 61014211111 dari kelas PJKRC angkatan 2021. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, apakah seorang guru pentingnya belajar gerak. Ulangi. One take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiambrina Rasyada dengan NIM 61014211111 dari Prodi PJKRC angkatan 2021. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang perkembangan dan belajar gerak. Yang pertama ada apa sih pentingnya mempelajari perkembangan dan belajar gerak bagi seorang guru pendidikan jasmani? Mempelajari materi perkembangan dan belajar gerak sangat penting bagi guru pendidikan jasmani, karena dengan mempelajari materi ini kita sebagai guru dapat mengetahui apa yang akan diberikan kepada siswa-siswa kita, karena setiap anak dan tahapan umur pasti memiliki perkembangan gerak yang berbeda. Maka dari itu materi ini sangat penting dipelajari oleh seorang guru pendidikan jasmani agar dapat memberikan materi yang sesuai dengan tingkatan umurnya dan tingkatan perkembangan serta kemampuan masing-masing siswa. Terus pada intinya materi perkembangan dan belajar gerak ini sangat penting dipelajari oleh guru pendidikan jasmani, karena dengan materi ini kita dapat mengetahui serta memberikan materi yang sesuai dengan anak-anak didik kita. Terus yang pertanyaan kedua ada faktor belajar gerak. Faktor belajar gerak menurut Posner yaitu ada 3. Yang pertama ada fase kognitif, yaitu fase awal. Fase ini di mana seorang anak bisa memahami gerakan tetapi belum bisa melakukan gerakan tersebut karena masih proses belajar dan gerakannya masih tertata-tata. Yang kedua ada fase asosiatif, yaitu fase tengah, di mana fase ini seorang anak sudah bisa mempelajari gerakan dan melakukan gerakan tersebut walaupun tertata-tata. Meskipun anak-anak di fase ini anak-anak sudah untuk berlatih secara terus-menerus hingga gerakannya lumayan lancar. Yang ketiga ada fase otonom, yaitu fase akhir, di mana fase ini yaitu seorang anak atau individu bisa mempelajari dan melakukan keterampilan gerakan secara otomatis. Pada fase ini merupakan fase akhir, jadi setiap individu atau anak dapat melakukan gerakannya dengan baik dan benar, lancar. Yang ketiga soalnya ada faktor fungsi awal sistem saraf yang mempengaruhi gerakan manusia. Yang pertama ada penginderaan, yaitu sistem stimulus yang mempengaruhi organ indera sampai ke stimulus. Yang kedua ada perhatian, yaitu pengarahan pikiran dari luar, baik dari luar maupun dalam diri sendiri. Yang ketiga ada ingatan. Ingatan ini terjadi misal sebelumnya sudah pernah mempelajari gerakan melempar, maka suatu saat ketika dia melakukan gerakan, dia akan bisa melakukan gerakan melempar itu dengan baik dan benar. Yang ketiga ada pengontrolan gerakan, yaitu ini tergantung sistem syaraf dan fungsi masing-masing tiap individu, fungsi organ tiap individu. Yang kelima ada perbedaan antar individu, di mana setiap orang atau individu pasti memiliki perbedaan di kemampuannya. Nah, kemampuan ini berbeda tergantung dapat dilihat dari kualitas fisik setiap individu. Yang keempat, soal 4 ada transfer positif. Transfer positif ya, transfer yang menguntungkan, yaitu dimana ketika seseorang sudah pernah melakukan gerakan melempar bola, maka suatu saat ketika dia melakukan gerakan melempar bola, dia akan dengan mudah melakukannya. Nah, ini merupakan transfer
positif, di mana kegiatan sebelumnya yang pernah dilakukan akan menguntungkan kegiatan kita di masa yang akan datang. Terus yang kedua dari transfer negatif, yaitu transfer yang merugikan, di mana misalnya jika ada seseorang yang pernah melakukan gerakan forehead pada tenis, maka akan mempengaruhi atau mempersulit gerakan kita ketika kita mempelajari gerakan forehead pada bulu tangkis, karena gerakan forehead pada tenis dan bulu tangkis berbeda. Intinya pada transfer negatif ini, kegiatan atau yang pernah kita lakukan sebelumnya akan mempersulit kegiatan kita di masa yang akan datang. Terus yang ketiga ada transfer netral, yaitu transfer di mana kegiatan sebelumnya atau yang pernah kita lakukan sebelumnya tidak mempengaruhi gerakan kita di masa yang akan datang. Contohnya ketika kita dulu sudah pernah berlatih sepak bola, tidak akan mempengaruhi kegiatan kita sekarang ketika kita berlatih renang. Ini transfer netral ini, gerakan masa lalu tidak berpengaruh di gerakan yang masa yang akan datang. Terus yang kelima, soalnya ada pertumbuhan, yaitu proses peningkatan yang bersifat dapat dihitung. Pertumbuhan ini biasa terjadi, misal contohnya ada pertumbuhan dari tinggi badan, berat badan, lebar bahu, lebar panggul, lebar dada dan lain-lain. Terus ada perkembangan yaitu peningkatan yang dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Biasanya perkembangan ini mempengaruhi perubahan organ-organ dalam tubuh. Jadi ketika masih kecil, maka akan berkembang menjadi besar, maka peningkatan organ-organ tubuhnya akan berfungsi semakin baik. Terus yang ketiga ada kematangan, yaitu kemajuan bersifat kualitatif dalam kewajiban. Saya ulangi, kematangan yaitu kemajuan yang bersifat kualitatif dalam proses organ tubuh manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.